tadi mau saya sampaikan, kenapa kita harus sekolah di MAM? Tanda tanya kan? Nah, ini jawabannya. Yang pertama, pasti kalian setelah dari MAM mau kuliah, betul kan? Tuh. Kita itu pasti setelah dari SMA, dari SMK, dari Aliyah, kita mau kuliah. Ya, mungkin dalam 100% ini hanya 20% bercita-cita mungkin ingin meneruskan bisnis orang tua, atau mau ke kebun, atau mau ke sawah, atau mau misalnya mau ke laut, hanya beberapa persen saja. Tapi kebanyakan 80% setelah dia dari Aliyah, setelah dari dia SMA, setelah dari dia SMK, pasti dia mau kuliah dia. Nah ya kan, pasti dia mau kuliah. Kenapa kuliah? Karena hari ini ada anak-anak kami sekalian, kalau hanya kita punya ijazah SMA, mohon maaf, ya kan, kesempatan itu hanya sedikit untuk kita. Makanya perlu pendidikan, perlu sekolah, perlu kita ijazah. Nah, apakah nanti kalau kita sudah punya ijazah S1 kita bisa jadi PNS? Bukan hanya jadi PNS, lebih daripada itu bisa. Nah, yang penting apa? Yang penting sekolah. Maka jangan malas datang ke sekolah. Hanya datang kemari itu dicatat ibadah itu. Dapat pahala, dapat pelajaran, dapat ijazah. Sudah banyak kali plus-plusnya itu. Nah, jadi Madrasah Aliyah Muhammadiyah ini, karena orientasi kita setelah kita dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah kita ingin kuliah, maka kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, kampus-kampus. Nah, ini contohnya misalnya Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Makmun Murad ini, ya kan? Kita kemarin kerjasama, beliau mengajak kita ini ya. Saya mengajak seluruh masyarakat di Simelu untuk bisa mendaftarkan putra putrinya bersekolah di MAM Sinabang. Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu menyediakan beasiswa khusus untuk alumni sekolah Muhammadiyah Sinabang. Kita diberikan kesempatan seluas-luasnya, ya, mengakses beasiswa, ya, beasiswa kader Muhammadiyah, beasiswa persyarikatan Muhammadiyah, beasiswa anak yatim Muhammadiyah, dan BDIC juga ada. Ini contoh sampelnya di madrasah di Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ. Yang dekat-dekat misalnya Unmuha juga ada. Nah, saya tidak mau ke Jakarta, jauh kan ke Jakarta. Udahlah ke Banda Aceh saja. Banda Aceh juga kita tersedia juga beasiswa lewat jalur-jalur BDIC, jalur prestasi, jalur beasiswa kader. Atau kalau saya mau ke Medan aja, ada UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang ke semua itu anak-anak kami sekalian, itu akreditasinya sudah unggul semua itu, ya, sudah di atas angka A akreditasinya. Jadi sudah unggul semua. Jadi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sinabang, ya, semuanya itu sudah kerjasama dengan kampus-kampus Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah ini anak-anak kami sekalian ini kaya Muhammadiyah. Kenapa kaya? Karena dari kampus universitas sudah ada sampai dengan ke TK-TK-nya. Nah, ini TK-TK ada di depan kan? TK Abang namanya. Kaya. Jadi beasiswa itu, BDIC itu yang sering kita dengar itu kan, itu diperuntukkan kepada alumni-alumni juga Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Mustahil diberikan kepada ya alumni SMK, alumni SMA, karena itu gak jauh dengan kita. Tidak satu server lagi kita, tidak satu lagi tempat pintu kita, sudah berbeda pintunya. Nah ya, makanya kalau kita bersekolah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sinabang, insya Allah ke depan kalau kita mau kuliah, kalau kita mau melanjutkan studi kita sarjana S2, S3, insya Allah beasiswa tersedia. Nah ya, tersedia. Ini contohnya misalnya kita kerjasama dengan UMM, ya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Ahmad Dahlan, dan beberapa kampus lainnya yang itu semua bisa kita akses lewat beasiswa. Apakah beasiswa untuk orang-orang misalnya mohon maaf secara ekonomi menengah ke bawah? Tidak. Itu prioritas juga. Nah, yang full ekonominya mungkin orang tuanya PNS, yang orang tuanya juga mungkin pengusaha kaya raya di Simelu ini kan, insya Allah juga bisa menikmati beasiswa kader dari
keunggulan kalau kita sekolah di Madrasah Alia Muhammadiyah Sinabang. Apalagi kita memang dari MTS. Nah, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Ketika kita misalnya melanjutkan ke Madrasah Alia Muhammadiyah Sinabang, itu sudah nyambung langsung dia. Jadi kalau belajar ke Muhammadiyah, tahu kita kan? Kalau itu nggak akan pelajari itu. Nah ya, kalau kapan Muhammadiyah berdiri, nggak bibit awal kali itu. Nah ya kan, atau kalau masalah Sudan Muhammadiyah itu, kita akan pelajari di MTN kemarin, kita nyambung. Nah, udah langsung satu ya. Ya. Misalnya, oh Pak, kalau saya mau jadi polisi Pak, nanti gampang lagi. Kali Alia Muhammadiyah jadi polisi, ya kan mau jadi tentara, udah bibit awal kali itu. Tentara, apalagi misalnya, semua gampang. Ya kan, kalau kita dari misalnya Madrasah Alia Muhammadiyah. Kenapa? Karena kan di kepolisian, di tentara masuk itu ada jalur namanya jalur tahfiz. Nah, ada itu jalur tahfiz. Ada beberapa misalnya kalau jalur ini tadi FDG ini yang dari polisi, mereka itu dari jalur tahfiz. Nah, kita di Madrasah Alia Muhammadiyah juga ada program namanya program tahfiz. Jadi, aja apa ke depan lagi. Ya, program tahfiz itu, itu kita mulai dari pagi. Nah, jam 7.45 sampai dengan jam 8.30. Jalur tahfiz untuk kita tadi yang berminat ya kan masuk misalnya jalur tahfiz, kita sediakan jalur tahfiz itu. Ini dia. Siapa namanya tadi ini? Ini rektor Pak Makmun Murad tadi. Berarti saya nggak bohong tadi kan? Nah ini Pak Makmun Murad itu dia mengajar itu. Coba tanyakan dia mana? Pak dengar ya? Nah. Profesor Dr. Murad, bentar Pak Udi, itu matkan. Ini adalah beliau ini rektor UMJ tadi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang beliau mengajak kita, ya masyarakat Simelu ini disekolahkan anak-anak di Muhammadiyah. Karena kenapa? Karena di Alia Muhammadiyah kita kerjasama dan langsung bisa mendapatkan beasiswa. Ini satu lagi Pak Menteri, ya ini kawan saya ini, Wakil Menteri beliau ini. Ngajak juga dia, ya kenapa? Karena nanti dari beliau juga dapat beasiswa di Bantu nanti, ya kan langsung dari Pak Menteri langsung Bantu. Nah coba dengarkan apa yang dibilang Pak Wakil Menteri. Ulang dari awal Pak Menteri ini kata-katanya ini. Sampel aja sebetulnya kan, bahwa ya bukti kita kerjasama dengan kampus-kampus Universitas Muhammadiyah se-Indonesia, lalu kita didukung oleh beberapa kementerian itu ya kan, kalau kita mau kuliah soalnya di backup sama mereka inilah sebagai sampelnya, buktinya itu semua baru bisa kapan? Kalau kita melanjutkan SMA-nya di Madrasah Alia Muhammadiyah Sinabang. Baik, saatnya Pak Udi. Nah, apa fasilitas yang kita dapatkan Pak kalau kita di PAM itu Pak? Ini dia, ada sekretariat IPM. Ya, kita buat sekretariatnya kan. Ruang kelasnya lantai 2. Mungkin itu satu kelas sekolah di sini di lantai 2 sekolahnya. Tidak ada yang lain. SMA 1 kan cuma satu lantai ya kan. SMK 2 seperti itu. Ruang kelas lantai 2 yang luas dan nyaman. Mam Sinabang juga merupakan satu-satunya sekolah tingkat menengah atas yang memiliki gedung seperti itu. Ini lab komputer. Nah, kita juga punya lab komputer. Ya, lab kita itu bisa kita pakai setiap hari.
langsung ada wifi-nya. Nah, ya, langsung ada wifi-nya. Lalu ada ruang aula yang luas dan tersedia di Imam Muhammadiyah Sinabang. Yang aula itu bisa kita juga manfaatkan dan sebagainya. Baik, yang lain Pak Ugi? Nah, apa program kita? Nah, ya ini dia kan. Ini program unggulan tadi saya sampaikan itu. Tahfiz Quran. Siswa MAM Sinabang diharapkan memiliki hafalan Al-Quran yang baik dan mampu menjadi imam sholat. Karena kalau kita hafal Quran, adik-adik sekalian, yang tadi cita-cita mau masuk TNI, tentara, mau masuk kepolisian, itu punya jalur tahfiz bisa. Ini pembinaan imam dan khatib, kita latih dari imam jadi khatib. Nah, insya Allah nanti kalau kita pulang ke kampung, ke minimal di rumah kita langsung bisa jadi imam. Apa yang kita jadi imam itu? Bagaimana bangganya orang tua kita? Ayo ya, anak sudah bisa jadi imam. Bangga orang tua kita kan? Bangga. Nah, sedikit kita latih dia dari imam dan khatib. Ini selanjutnya pembinaan fardu kifayah. Siswa MAM Sinabang juga dibimbing dalam menyelenggarakan fardu kifayah mulai dari teori sampai dengan praktek. Nah, fardu kifayah itu maksudnya apa namanya itu? Bagaimana kita